النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli kiram. Sahibu hadal kitab wa man syarraha wa li kulli intin salihah wa ala ma nawabi salafuna salihun al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah man ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat-nikmat bisa berada di majelis ilmu. Semoga kita semuanya diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, istiqomah hingga akhir hayat. Seluruh orang tua kita diberikan kesehatan, kemuliaan dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ta'limul Muta'alim. Terakhir kemarin kita membahas tentang hal-hal yang memperkuat hafalan ya. Lanjut. Allah Asyadadu bin Hakimin ba'dha ikhwanihi ba'da wafatihi fil manami. Syekh Saddad bin Hakim, beliau pernah dimimpikan oleh teman-temannya yang sudah meninggal, sesama ulama. Jadi mimpi bagi orang mukmin itu adalah otentik adanya bila orang mukmin tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu dalam tidurnya. Seminim-minimnya tidurnya orang mukmin yang yaitu dalam kondisi suci. Suci baik zahir maupun batin. Suci zahir berarti dia tidak memiliki hadas kecil maupun besar. Sempatkan untuk wudu. Nanti mimpinya otentik. Kemudian suci dalam batin, pikiran, hati dan sebagainya bersih dari yang selain Allah alias zikir. Sehingga kalau sampean sebelum tidur itu kok pikirannya mikirkan tentang seseorang, anak wong, ya kan bener, masuk anak orang wong, mikirkan anak wong, lalu kemudian pas tidur itu masuk di dalam mimpi. Nah, masuk dalam mimpi, kayaknya ini istikharahku ini. Itu ndak otentik. Itu namanya bunga tidur, sebab sebelum tidur sudah dibayang-bayang. Ada sebagian sing sengaja bayang-bayang ke pen mimpi, tapi orang ngimpi-ngimpi. Nah, teman-teman semuanya, ini Syaddad Ibnu Hakim, beliau adalah seorang ulama yang tersebut dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Beliau mimpi tentang teman-temannya sesama ulama yang sudah wafat. Faqala li akhihi, kemudian beliau berkata kepada teman-temannya yang ketika itu sudah ada di alam kubur, ayu syai'in wajadtahu anfa', apa yang paling bermanfaat bagi kalian ketika sekarang sudah di alam kubur? Qal, maka teman-teman yang sudah meninggal itu menjawab satu persatu nyaris sama mirip. Jawabannya adalah qiraatul Qur'ani nadharan, membaca Al-Qur'an dengan melihat. Ini sampean memiliki peluang. Bisa bayangkan kalau jawabannya adalah qiraatul Qur'ani ghaiban, membaca Al-Qur'an tanpa melihat mushaf. Orang masuk sampean. Balen-baleni kulhu kul ya.
Qiraatul Qur'anin nadharan, membaca Al-Qur'an dengan melihat. Kenapa membaca Al-Qur'an dengan melihat itu bisa lebih utama daripada dengan yang tidak melihat? Sebab semakin banyak yang dilibatkan dalam proses membaca Al-Qur'an, maka semakin memiliki keutamaan. Antara orang membaca Al-Qur'an dengan melihat dengan yang tidak melihat mushaf, maka yang melihat mushaf itu memiliki sisi lebih pahala mata. Antara orang yang membaca Al-Quran sambil bersandar dengan yang tidak sambil bersandar berarti lebih utama yang tidak bersandar karena tulang punggungnya turut berperan dalam aktivitas amal soleh tadi. Ya, semakin banyak yang kita perankan dalam proses amal soleh semakin ada keutamaan. Tapi terus kemudian ojo nganeh-nganeh. Kalau saya malah tambahi untuk setiap satu bukaan itu saya deletekan dulu. Ada peran, enggak sampai segitunya. Pada intinya qiraatul Qur'ani nadharan wa yakunu 'inda raf'il kitab. Lanjut. Masih dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Wa yakunu 'inda raf'il kitab, dan pesan-pesan mereka para ulama-ulama yang sudah meninggal kepada Syekh Shaddad bin Hakim, pesannya adalah ketika mengangkat kitab Al-Quran, hadis, Barzanji, Maulid atau apapun itu, bacalah Bismillahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim al-azizil karim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Hafal semuanya? Cerdas memang, tenang. Alhamdulillah. Gitu. Maka paling enak punya kitabnya saja. Ini kitab Ta'limul Muta'allim. Nyatet cepet. Ya. Dari doa-doa ini sebenarnya adalah kumpulan kalimah-kalimah thayyibah. Kumpulan apa? Kalimah thayyibah. Dan didahului dengan bismillah. Dalam satu hadis disebutkan kullu amrin dibalin la yubtada'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari keberkahan. Oleh karena itu sampai ngambil kitab saja baca bismillah agar keberkahannya itu lanjut terus lestari. Ditambahi lagi dengan subhanallah, ditambahi lagi dengan walhamdulillah, ditambahi dengan wala ilaha illallah, ditambahi dengan wallahu akbar, ditambahi dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Walah, apa itu ndak bid'ah Ustaz? Angel wong jelas zikir kok dibid'ah-bid'ah iki apa? Angel. Wis angel. Ya ndak ada bid'ah lah, wong itu tuh kalimah thayyibah semuanya. Itu kau lakukan dalam segala setiap kesempatan, boleh wong itu kalimah thayyibah dalam setiap kesempatan. Setiap kesempatan yang baik-baik. Kau lakukan itu. Nah, yang tambahannya itu ada di kulli harfin kudiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Aku mengucapkan seluruh kalimah-kalimah thayyibah tadi di atas itu sebagaimana atau sejumlah hitungan huruf yang tertulis di dalam kitab ini dan sejumlah hitungan huruf-huruf baik yang akan tertulis dalam kitab-kitab. Nah, berarti banyak atau banyak banget? Banyak banget. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sudah hafal semuanya tadi ya? Nah, diulangi bareng-bareng ya. Bismillah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil karim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Terus praktek pegang kita. Nah, gitu. Maka seluruh jumlah huruf yang tertuang di sini adalah jumlah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain ditambahi jauh lebih baik, bahkan itu akan
mendominasi berkali lipat-lipat ditambahi dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Tambahi sholawat. Maka sejumlah huruf yang ada di sini itu adalah menjadi jumlah kita melaksanakan zikir-zikir tadi dan sholawat tadi itu. Ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu ya. Jadi kalau toh itu terlalu sulit dan sebagainya, minimal pas ngambil bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seminim-minimnya itu. Nanti dikatakan dalam syarahnya kitab ini, pikiran kita ini akan kebuka. Hal-hal sulit dari pelajaran-pelajaran yang tidak memahamkannya akan kebuka. Keraguan-raguan di dalam perkara ilmu itu nanti Allah bimbing. Man amila bima alima 'allamallahu bima lam ya'lam. Coba hitung, ada berapa huruf ain, lam dan mim? Man amila bima alima 'allamallahu bima lam ya'lam. Ada berapa? Banyak, benar guys. Siapa orang yang mengamalkan apa yang ia tahu, maka Allah akan ngasih tahu apa-apa yang belum ia tahu. Ya, laksanakan aja dulu. Ambil bismillahirrahmanirrahim. Nanti kau akan tahu. Minimal bismillah, sholawat. Itu udah minim-minimnya. Syukur ada bismillah, terus kemudian hamdalah, tasbih, ya. Terus kemudian ada tahlil la ilaha illallah, ada takbir Allahu akbar, ada hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tambahi lagi kemudian dengan sholawat. Just. Itu nanti kau akan rasakan sendiri. Kau rasakan sendiri. Namun ojo sing aneh-aneh, iya Ustaz, begitu saya baca setiap bismillah tak tempel kene-kene srut koyo mlebu kabeh. Ngarang nek kuwi. Zaman biyen cilianku itu malah dibakar terus kemudian awune lebokke nang apa? Banyu terus diumbe. Apal kabeh. Ndak, bukan begitu. Caranya adalah dengan berdoa, mengharap pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu itu jauh berbeda. Berbeda banget. Fisiknya bisa sama, tempurung kepalanya bisa sama, mata, telinga, hidung bisa sama. Tapi kalau nilai-nilai ilmu yang tertanam itu berbeda, bisa berbeda 180 derajat. Ya. Misalkan jenengan Mas, lagi nonton sinetron gitu. Nek nonton sinetron tidak pernah. Kadang-kadang pas kecolongan ya, atau kelewat nonton sinetron pas lagi apa, duduk di mana begitu lagi ngantri terus ada sinetron lewat. Nek niat nonton sudah ada di sini yang suka nonton sinetron sudah tidak ada ya. Mbak-mbak juga sudah tidak ada. Yo kadang sing Koreanan ya mungkin. Tidak. Sudah ada waktulah kita sing seperti itu tidak ada waktu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah, ada artis misalkan, Mbak. Seorang artis yang dia tidak tahu ilmu pahala dan dosa, tidak tahu ilmu sholat, tidak tahu ilmu berbakti kepada suami, tidak tahu ilmu berbakti kepada orang tua. Dia memerankan sebuah peran antagonis misalkan di sinetron tersebut. Dia sedang mengkhianati suaminya, dia sedang membentak orang tuanya. Dia orang yang cantik luar biasa, tapi ketika akhlaknya tak berilmu seperti itu, saya tanya, kira-kira cantiknya hilang atau hilang banget? Hilang banget. Hilang banget. Itu menunjukkan satu ketika Mas, sampai nek golek bojo mbok sak ayune sundul langit. Tapi kalau otaknya kosong, isinya cuman belanja, dan mumet zaman Mas. Ayune kehilang. Asli, cantik itu ndak awet. Malah mending jelek insya Allah awet. Maksudnya begini Mas. Ini yang membedakan antara orang berilmu dan berilmu itu ya begitu tuh. Bisa saus. Karena soal fisik itu Masya Allah sangat-sangat relatif, sangat-sangat sementara. Maka kalau berilmu, tahu cara menghormati suami, tahu cara menghormati ibu sampean Mas.
Masya Allah. Dari situlah, bagaimana ilmu-ilmu itu akan berkah, bagaimana ilmu-ilmu itu akan membimbing, adalah sejak dari cara mengambil kitab, sudah membaca zikir-zikir, sudah membaca sholawat, memegang kitab dan sebagainya. Terus kemudian kalau Al-Quran selesai itu, biasanya sebagai bentuk penghormatan kita mencium. Tapi bukankah itu bid'ah? Angel ketemu sing ngono-ngono kuwi. Itu kan kita itu cinta. Yang namanya cinta ya wajar. Kemudian dipegang, dipeluk itu kan wajar toh. Kita meluk Al-Qur'an mosok bid'ah. Aneh-aneh. Kan cinta. Kita meluk kitab hadis mosok bid'ah, pegang di sini. Ya ndak lah. Wong itu wujud apa? Cinta kok disoal, cinta kok dihukumi, angel maneh malahan. Oke ya. Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, ketika setelah selesai membaca satu kitab. Yang dibaca apa? Amantu billahil wahidil ahadil haqq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah wa yukthiru sholata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu dzikrul lil alamin. Bacaannya tadi, amantu billahil wahidil ahad al-haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Ya simpelnya kalau dalam syarah kita cukup mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Terus kemudian yukthirus shalah, memperbanyak membaca apa? Sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keren nih kalau baca sholawat. Tapi Ustadz, akhir-akhir ini kan banyak toh orang tuh kalau kadung membaca sholawat, bukan sholawat yang dibaca, tapi sholawatan. Lu memang bedanya apa? Sholawat sama sholawatan beda. Aneh maneh, gue sarung harus sarungan beda. Wah, itu kan jadi gulu kayak apa maneh? Gulu mungkin maksudnya. Gulu itu artinya apa? Berlebihan. Ndak berlebihan. Loh, sudah ada warningnya dengan jelas. Jangan engkau memujiku, kata Nabi, sebagaimana kaum Nasrani memuji siapa? Nabi Isa. Jangan. Beda jauh toh bos, itu beda jauh banget. Kalau justru sholawat itulah yang akan menyelamatkan kita untuk senantiasa mendudukkan Nabi sebagai Nabi, tidak pernah akan menjadi Tuhan. Karena membaca sholawat itu, coba perhatikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, engkau berikan sholawat. Sholawat itu artinya rahmat ta'zim. Engkau kepada Nabi Muhammad. Pemberinya jelas Allah. Penerima pemberian siapa? Nabi Muhammad. Pemberi itu Khalik, penerima itu makhluk. Malah selamat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah pemberi terbaik, Rasulullah penerima terbaik. Pemberi itu Khalik, penerima makhluk. Tidak akan kita kemudian menjadi menyembah kepada Nabi, tidak akan. Justru dengan sholawat itulah kita nanti tahu posisi. Yang memberi rahmat ta'zim adalah Allah, sholawat kepada siapa? Nabi. Allah pemberi terbaik, berarti pemberi itu pasti Khalik, sumber segala sumber. Terus kemudian yang diberi ini adalah penerima terbaik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Justru malah aman. Jadi orang sholawat justru malah mengamankan itu. Jadi tidak mungkin hulu. Hulu itu kalau sampai menyembah, dan tidak mungkin menyembah dengan sholawat. Sholawat itu intinya kita mohon kepada Allah agar Rasulullah mendapatkan rahmat ta'zim. Berarti Allah pemberi, Rasulullah apa? Penerima. Udah selesai. Nah, uniknya setiap yang berdoa, Allah memberikan, Allah pemberi terbaik, memberi kepada penerima terbaik, ini Rasulullah SAW, karena Rasulullah ini sudah fix, sudah mulia yang sempurna dari golongan manusia, bashar ya, mulianya yang sempurna. Maka pada saat kita turut mendoakan yang sempurna, yang terpuji ini, justru kita nanti yang ngikut atau yang nebeng terpuji. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Paham enggak maksudnya? Ini.
Sampean wong ora terkenal, terus kemudian tiba-tiba nyebut wong sing terkenal. Sebenarnya biar orang terkenal itu semakin terkenal atau biar jenengan nebeng terkenal? Nebeng terkenal. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi pada saat kita mendoakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah sudah jelas terpuji, lalu kita memuji-muji Rasulullah, itu bukan kemudian Rasulullah ini kalau tidak kita puji tidak terpuji, bukan. Justru kita memuji Rasulullah, maka kita akan nebeng menjadi Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya kalau ada orang ibaratkan bersih seperti gelas sudah penuh terus kemudian diisi, maka akan luber-luberannya ngenangi yang ngisi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kalau sudah seperti itu, karena saat kita berdoa menyebut nama kekasih Allah, maka wajar bila dikabulkan. Dan bila tidak menyebut asma kekasih Allah, yakni Rasulullah, wajar bila tidak dikabulkan. Nah, sehingga setiap doa tadi ditempel selalu dengan apa? Sholawat. Kalau doa-doa keseharian sih jelas, ini doa masalah ilmu, Mas. Nek sampean wis paham bahwa pengen apa kemudian sholawat, pengen apa sholawat, sampai ketika kemudian papasan karo cewek sing ayu langsung disolawati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah, semoga dia melihatku khilaf ya Allah. Yes paham lah. Tapi nek keren-kerenan harusnya ndak begitu. Kita muji Rasulullah sebanyak mungkin, kita muji Allah sebanyak mungkin, lalu doanya simpel-simpel aja di belakang. Itu yang keren begitu. Jangan kuale. Doane sing komplit mujine kursidik, itu kurang sopan sebenarnya. Tapi tidak apa-apa daripada tidak. Tidak apa-apa daripada tidak. Wah, sholawat sepisan dungane komplit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Semoga dia kalau melirikku ya Allah, seperti meliriknya siapa? Zulaiha kepada Nabi Yusuf. Sajak ganteng-ganteng. Kemudian ketika macam-macam dongane dawa sholawatnya sithik. Kebalik itu, Mas. Harusnya sholawatnya yang banyak, muji Allahnya yang banyak, zikir pada Allah yang banyak, terus kemudian doanya simpel-simpel aja. Kalau bahasa saya sih kadang-kadang kita cok rotok malu berdoa. Yang diperbanyak muji saja, karena muji adalah berdoa yang paling excellent, berdoa yang paling elegan. Dengan cara apa? Memuji. Masya Allah. Tapi kan kita harus minta, ya sudahlah Gusti Allah paham. Setelah memuji banyak, ya Allah, wis cukup gue. Cukup. Isi hati ini Allah tahu. Yang dipersibuk adalah memujinya. Yang dipersibuk adalah ya, seperti para sahabat begitulah ya. Berdoanya itu muji Allahnya banyak. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Itu pujian semua itu. Baru belakang-belakangnya simpel-simpel ya Allah. Amin. Itu malah lebih elegan itu. Hasilnya. Ojo ndongane sing dawa-dawa, ndongane dawa terus bismillah minim. Sholawatnya sholawat pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk aku kurang sopan sebenarnya, Mas. Tapi ya mending timbang ora blas. Daripada sampean ke Gunung Kawi ya tetap mending inilah. Alhamdulillah. Tapi yang paling ideal sholawatnya yang banyak. Minimal sholat berapalah, katakan 100 pas 1000 kali, habis itu berdoanya simpel aja. Ya Allah, terima kasih. Gitu. Sholawatnya 1000 kali. Apalagi ini pas bulan Maulid seperti ini perbanyak. Ikut sholawatan kesana kemari, udah ikut aja. Kalau tidak paham, sembari ada yang lagi baca
kitab Maulid, lisan sampean sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apalagi pas tala al-badru, itu yang khusyuk, yang khusyuk, yang khusyuk. Dah nanti nikmat dan banyak hajat yang terkabul. Amin Allahumma amin. Dah ini ta'limul muta'alim di bab hal-hal yang menguatkan hafalan. Tadi itu membaca Al-Quran, terus pas ngambil kitab, buka kitab menggunakan zikir-zikir dan sholawat, nutupnya pun dengan hamdalah dan sholawat. Insya Allah ada banyak sekali hal yang mungkin belum sempat kita pelajari, tapi Allah sudah mulai membukakan pemahaman-pemahaman. Sehingga satu ketika ada orang nerangkan, sama langsung, oh iya, oh iya, cepet banget. Itu karo sing belajarnya belajar cuman normatif ya, ndak pakai doa, ndak pakai apa, padahal kadang-kadang ya belajarnya mau pakai HP itu baca di sambil nonton apa Instagram, kadang-kadang yang buka aurat orang lain, terus kemudian kembali lagi ke hadis, kembali wah paham, gue kur tengok tok apa lagi. Kalau toh paham, akhirnya penggunaannya nanti yang tidak tepat. Iki hadis yang tak golek inggu kayak nyerang kono. Iki entei tenan kono. Screenshot cekrek langsung nih ada ya. Iki golek ilmu apa ngopo to kuwi. Ya gitu. Jangan yang seperti itu. Daya cukup kitab Ta'limul Muta'alim ini memang banyak membahas tentang adab-adab orang belajar. Salah satu adab yang luar biasa hari ini kita dapatkan adalah jangan lupa baca Quran, terus kemudian saat ngambil dan naruh kitab dengan doa-doa dan sholawat. Semoga banyak sekali ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya dan bermanfaat untuk diri kita sampai anak cucu kita. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam yang keberapa, Mas? 59. Kalau kemarin terkait anak-anak muda, sekarang adalah anak-anak pasca muda. Berarti anak-anak apa? Tua ya. Jadi semuanya muda, pramuda, muda dan pasca muda. Bismillahirrahmanirrahim. Habis syaibat tubdi ghudra sahibiha ma ghudru asyaba yastawihi syaitanu. Biarkanlah kemudaan memberi uzur bagi para pemuda. Maksudnya anak muda itu bila dia tidak segera menjadi orang yang soleh, itu masih ada udur-udur tertentu. Ya jenengan ijik nom, yo ngaji, yo dolan, masih nom lah biasa. Yo ngaji, yo lirak-lirik, ya cah nom kan ya. Kono ora lirak-lirik ketoke kok ya ora percaya aku. Masa husnudzon jenengan itu merunduk terus ora percaya. Husnudzone kebangetan ketoke. Yo ngaji di Instagram, yo nyetatus. Canom kan. Anak muda masih banyak udur, maksudnya masih banyak udur. Udur itu adalah ya pemakluman aja lah. Yo ngaji, yo gaya, jenenge cah enom. Yo ngaji yo selfie. Lagi kajian bro, cret. Nah, cah enom. Biarkanlah seperti itu. Jenengan wis cah enom ya. Yo no ngajine yo no gayane lah ya. Itu. Nah. Terus ma'udru asyaba yastawihi syaitanu. Lah kalau namun apa yang menjadi alasannya? Apa yang menjadi alasan bagi orang yang sudah beruban,
orang yang sudah tua saat telah memenuhi apa yang diinginkan setan, apa yang menjadi alasan? Maksudnya apa yang menjadi alasan untuk memenuhi keinginan setan itu nggak ada pemakluman kalau sudah tua. Kalau masih muda terus kemudian kemelinti, yo piye yo jenengan cah enom. Sing penting ono ngajine wis lah apik. Yo maca Quran, yo gaya, wis cah enom. Tapi kalau orang tua itu terus kemudian Masya Allah, dia tidak mau beribadah, tidak mau ngaji. Ini nggak ada pemakluman itu. Bukannya namanya mati itu tidak harus tua. Ya apalagi orang tua sudah tidak ada pilihan lagi kecuali sebentar lagi. Kan ngono. Dua pertemuan kita yang lalu itu kan membahas anak muda terus toh. Ada anak muda yang mati pas nonton porno. Ngeri Mas, maka sama nek dong pas meh nonton aneh-aneh, jojo kuwi pas mati. Langsung. Koncone sing kelingan, "Yo, innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Langsung. Ada yang mati ya pas baru saja dugem. Kemarin udah saya ceritakan. Sebenarnya masih banyak itu di Mausu'ah itu ada yang mati, anak muda 12 anak itu lagi maksiat bareng-bareng. Dan kesamber listrik bareng mati semuanya di kitab Al-Mausu'ah. Masya Allah, kesamber listrik. Anak-anak muda saja sangat mungkin sekali dengan mati. Itu pun ya monggo lah, masih ada pemakluman asal tidak maksiat-maksiat yang besar. Ya maksiat-maksiat kecil itu ya mana ada sih cah nom terus kemudian nek ono cewek orang nang ati deg-degan. Astagfirullahaladzim, tapi ora apa. Masih wajar lah. Lah yang benar-benar tidak ada kewajaran, yang tidak ada pemakluman, kalau ada orang tua masih seperti itu. Wong anak muda saja bisa mati pas maksiat, apalagi ini sudah tua. Harusnya untuk ngaji ini untuk yang besok pagi nih, yang sepuh-sepuh. Tapi jenengan ya ora apa-apa. Kali aja sampai nanti umurnya masih tua dan masih sama ijik gaya. Wis ngeri. Itu bahaya itu. Dalam bahasa Rasulullah SAW ya ini setidaknya nanti ilmu ini bisa sampai gunakan kelak nanti sudah tua, nek tua ya. Kalau ndak ya siapa tahu kan ya namanya umur. Saya kan selalu ngalah kalau masalah mati itu saya selalu ngalah. Jenengan nek duluan monggo ndak apa-apa. Atau kalau saya yang terakhir juga tidak masalah. Masya Allah. Nah ini kali aja nanti kita pas umurnya sudah sampai mencapai tua, maka ini ilmu bermanfaat. Atau setidaknya sampean punya siapa gitu, teman atau saudara atau Pak D atau bule, satu ketika dia memang sengaja bertanya begitu, ya ini jawabannya. Ini jawabannya. Atau orang tua kita sendiri, ketika bertanya, nanti ngaji dapat apa? Lah ceritakan ini. Tidak apa-apa. Idza balagha ar-rajul 40 sanah. Ketika seseorang sudah mulai umur 40 tahun. Ya, umur berapa? 40 tahun. Padahal umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 80, jarang yang 90-an. Berarti kalau sudah 40 tahun itu separuh lebih. Sudah separuh lebih. Walam yaghlib khairahu ala syarrihi. Sementara amal kebaikannya itu tidak mendominasi dengan keburukannya, amal kebaikannya itu masih dikit, amal keburukan masa lalunya itu masih terus berlangsung, banyak keburukannya, kebaikannya kurang. Berarti apa? Qabalahu syaiton baina ainaihi. Orang tersebut sebenarnya dia dicium oleh setan di antara kedua matanya, dikecup keningnya oleh setan. Kenapa? Setan sayang. Sampai misalkan sebagai seorang suami begitu ya, dilepas kepergiannya oleh istri. Istri dikecup bagian mana? Kening. Kenapa? Sayang. Sampai kemudian orang tua sayang kepada anak, yang dikecup bagian mana? Keningnya. Rasa apa? Sayang. Lah kalau ada orang tua kok masih suka maksiat, belum mulai seneng ngaji, orang tua yang dia masih didominasi oleh keburukannya itu menjadi kesayangan siapa?
Setan bahkan tiap kali itu setan langsung sayangku. Oh. Ya Allah, maka hati-hatilah. Ini umur berapa? 40-an ke atas itu. 40-an ke atas kok ngaji masih alas-alasan. Ngaji marah alasan. Ora usah ngaji di sini lah. Leren, padahal leren ini serong minggu misalkan. Itu berarti sedang dikecup siapa? Ya, terus jalan-jalan terus wih Pak. Ngono sitane. Cara nenek-nenek gaul ya berarti nenek usus nganggo ping terus kemudian bayang ketok seminggu itu nganggo pin gelange semene iki wis nenek-nenek sudah punya cucu gelange piro gini iki kondangan terus karo mlaku assalamualaikum. Ya Allah buka zikir lah ya cukup nek silaturahim itu secukupnya ndak usah sing gaya-gaya. Kalau ada orang tua masih didominasi oleh yang seperti itu berarti dia kesayangan siapa? Bahkan dikecup keningnya saking senengnya ini andalanku nang. Itu orang tua gitu ya Allah. Makasih hati-hati mas, hati-hati lah. Terus misal aja kalau itu dari anggota keluarga kita gimana Ustaz? Ini orang tua saya ya sudah mulai sepuh tapi kalau sholat nunggu jam 2:30, jam 2:15. Ya bingung sih jane wis sholat apa. Malaikat zuhur wis kadung munggah. Sing malaikat asar urung medun ya kan. Masih misalkan sudah tua masih seperti itu. Sudah tua tapi kalau marah masih seperti anak muda. Sudah tua tapi masih sering bohong. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Masih ngambil haknya orang lain. Masih punya dendam dan sebagainya. Ya Allah, kasihan. Kalau itu dari anggota keluarga kita bagaimana? Mas, Mbak, saya pesan pada sampean semuanya. Kewajiban kita tetap terus berbakti. Ya, kewajiban kita tetap terus berbakti. Berbakti dengan cara ngomong yang halus, yang sopan, yang baik dan sebagainya. Satu ketika misalkan orang tua itu melakukan sebuah kemaksiatan yang jenengan tahu bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan, jelas-jelas maksiat, bagaimana cara menyayanginya? Cara menyayanginya adalah justru menghentikannya. Tapi kalau kita terus kemudian dibenci, ya sampean tersenyum Pak, mohon maaf Pak. Saya itu sayang Bapak, saya sayang Ibu. Misalkan begitu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tapi semoga orang tua kita semuanya senang ngaji, terus kemudian istiqomah kebaikannya. Allah. Intinya kalau itu terjadi pada kedua orang tua kita, ya kita tetap harus wahfid lahuma janaha dhulli minir rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tetap harus merendahkan diri di hadapan orang tua. Ya, kemudian memiliki penuh kasih sayang, cara ngucap kita yang halus, ya, sambil didoakan. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, didoakan. Jadi kalau ada orang tua salah Mas, Mbak, iling-ilingan ini. Sampeyan kudu ana bedane karo sing urung ngaji. Harus berbeda. Ingat-ingat yang ini. Ketika sampean sudah ngaji seperti ini lalu kemudian ada kesalahan dari orang tua, maka kesalahan orang tua itu bukan untuk sampean jengkeli, bukan untuk sampean ungkapkan di depan teman, apalagi engko gawe bahan sindiran update status, itu orang tuamu Mas. Tapi bapak ngono, ndak boleh begitu. Semehku maneh sing bahasane aneh. Jangan. Bukan untuk dijengkeli, bukan untuk dicerita-ceritakan, tapi untuk sampeanlah yang pasang badan memohonkan ampun kesalahan orang tua. Iki bedane cah wis ngaji. Ini bedanya orang yang sudah ngaji. Orang tua salah, misalkan perkara sholat lah, perkara sama ibu lah, antara bapak dan ibu. Ini kasusnya kan macam-macam. Perkara orang tua dilelah. Pokoknya ada kesalahan, ada kekeliruan, ada dosa, ada hal buruk, ada kekurangan, ada aib dan sebagainya. Jangan dijengkeli, apalagi dicerita-ceritakan.
Harusnya bagaimana? Sampeanlah yang kemudian pasang badan memohonkan ampun. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi jangan debat. Bapak, ya ayyuhalladzina amanu. Ojo sing ngeri-ngeri kok ngono kuwi. Ini Bapak melakukan ahli neraka. Ojo sing ngono-ngono ngeri-ngeri. Ya. Masya Allah. Harus wahfid lahuma. Kau harus wahfid. Wahfid itu merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Janahadzulli minar rahmah. Pokoknya harus ada kasih sayang Bapak, karena saya sayang sama Bapak. Ya, ungkapkan sebuah kebenaran. Terus kemudian orang tua itu tidak mau, atau kemudian orang tua itu malah anggak dan sebagainya. Zaman tidak usah debat, udah diam. Habis itu diam, terus Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ojo malah tungak sing aneh, bapakku mbang aneh ya. Neraka wira cepet ngono aja sing ngono. Naudzubillahi min. Jadi berdoa pun dasarnya kasih sayang, bukan berdoa karena jengkel. Misalkan Mas, sampean ngaji terus kemudian dapat calon istri yang sesama ngaji. Kadang tidak semua orang tua itu sefrekuensi. Pengennya apa lu? Mas, bilang sama sampean, "Lu Mas, entuk nanggon ngaji ku ngono ki nek urung ngerti terus piye? Apa ora pacaran dhisik? Pen kenal, pen ngerti. Kono ngono lho blonjo-blonjo bareng, nek perlu nonton bareng, misalkan begitu, nonton bareng. Sampeyan wis ngaji nek kuwi dosa. Ya caranya nolak adalah minta maaf. Bapak, Ibu minta maaf. Saya ini salah satu yang sudah saya pahami, orang pria wanita kok bebarengan maka itu dosa. Wah gaya aku pancen sok suci kok. Terus sampean muni piye nek ngono? Sampean gimana? Di sinilah pentingnya waqfid lahuma. Sama tetap harus merendahkan diri dan jangan sok tahu. Bapak ini memang tidak pernah ngaji. Oh jangan begitu. Jangan. Langsung sampean merunduk. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga satu ketika orang tua dirahmati oleh Allah, nanti orang tua tahu sendiri. Entah itu dikandani Pak D-nya, temannya dan sebagainya. Karena memang yang bisa nasihati langsung kepada kita punya orang tua ya mungkin yang seumuran. Kalau kita yang nasihati tidak bisa, nggak kelas. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Paham ya? Seperti itu. Ya Allah. Karena tadi dikatakan kalau sudah 40 tahun kok masih banyak maksiat, kurang ibadahnya, maka dikecup oleh siapa? Lah zaman kan tidak terima toh orang tua sendiri atau Pak D atau Pak Lek dikecup oleh setan. Oleh karena itu didoakan, jangan dijengkeli. Lagi-lagi saya bilang jangan dijengkeli. Apalagi buat bahan curhat. Tekan kampus tek. Loh piye? Zaman kok ora ngomong terambuh. Babe ku kira genah ora, janji-janji tok mumet aku nek mikir babe kolote ra karuan. Sijine ngomong padha ngono aku ya padha wae. Itu asline ora bapakku. Walah alhamdulillah. Masya Allah, jangan buat bahan cemoohan, jangan buat bahan gunjingan. Tiap kali ada orang tua salah, sampeanlah yang pasang badan untuk memohonkan. Itu harus fix dulu di hati sampean, harus kuat. Dan tetap wajib birrul walidain. Wajib birrul walidain. Dalam urusan birrul walidain tidak ada syarat apapun. Ketika itu orang tua, sudah. Itu tetap orang tua. Bahkan itu maaf, orang tuanya beda agama sekalipun, kalau dalam urusan berbakti, berbuat baik, ngambilkan minum, mijitin, berkata sopan, tetap wajib anak harus seperti itu. Yang tidak boleh adalah mentaati dalam urusan-urusan yang berseberangan dengan syariat Allah. Nah itu tidak harus taat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi dalam selain itu taatlah.
dan jangan berdebat. Ketika orang tua salah bagaimana? Kalau kau mampu mengingatkan dengan cara yang halus, ingatkanlah. Tapi ketika kau mengingatkan kemudian ditampik, tidak diperhatikan, nggak usah sakit hati. Ya sakit hati boleh ding, jenenge manusia kok ya ora robot. Nah, sakit hati, tapi sakit hatimu jangan jadi dendam. Sakit hatimu jangan jadi doa buruk. Sakit hati itu jangan menjadi bahan gunjingan, apalagi bahan update status. Di bapak orang genah. Jangan. Sakit hatimu itu justru menjadi doa sayang. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi sampai hari ini sudah semakin dewasa Mas, Mbak semuanya. Terutama yang pengantin-pengantin baru ini penting sekali. Pengantin baru mulai jadwal. Kapan ini ketemu sama keluarga sendiri, keluarga kecil ke bawah, kapan ini mulai ketemu sama mertua sama orang tua. Mulai ada butuh kebijaksanaan di sana. Wa minhum may yutawaffa kalau dalam surah An-Nur. Wa minhum may yutawaffa wa minhum may yuraddu ila adalil ardalil umri. Sebagian orang tua itu sebagiannya diwafatkan oleh Allah. Yang sebagian lagi adalah dikembalikan ke umur kanak-kanak. Nah, terus bagaimana kita sebagai anak? Momong orang tua. Momong itu bagaimana? Ngalah di bawah salah. Itu 3A. Kita siap sebagai anak. Ngalah di bawah dan siap salah. Nah, gitu. Apa? Ya, mohon maaf Pak. Itu begini. Lah tapi kudune kan ngene. Nggih Pak, nek niku kula matur nuwun. Lah terus ngene. Nggih niku kula nyuwun pangapunten. Nggih, matur nuwun. Pangapunten. Matur nuwun. Sawahaman seperti itu. Jangan debat. Apalagi menggurui. Ya kalau kadung keceplosan ya enggal-enggal istighfar ya. Allah. Itu orang tua itu sudah nas Quran loh, dikembalikan ke umur anak-anak. Apalagi sampean yang sudah menikah itu semakin kesini semakin sering berseberangan sama orang tua kan. Arepe sing kon ngene, kira sing kon ngene dan sebagainya. Menolak sesuatu silahkanlah tolak dengan cara yang baik. Melakukan sesuatu yang kau tidak mampu silahkan memohon maaf dengan cara yang baik. Nah, kalau ada perkara-perkara dari orang tua yang tidak baik adalah jangan dijengkeli. Tapi kitalah yang pasang badan memohonkan ampun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus terhadap orang tua yang sering minta kepada anaknya ini itu dan sebagainya bagaimana Ustadz? Ini saya sering sekali dapat pertanyaan. Sampai sudah nikah, orang tuanya sekarang masih minta ini. Kasihlah kalau kau mampu. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu masih milik orang tuamu. Sepanjang mampu kasihkan. Itu kata Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma. Harusnya ini ngaji yang buat besok pagi. Ya, yang isinya adalah orang-orang sepuh atau pasca muda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Agar jangan sampai dikecup oleh setan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masa umur 40 tahun masih kadang-kadang buka HP di grup-grup RT, grup-grup RW, wah gambar cewek seret, lagi nyari pensiunan. Mana? Aku yang ngelirik pas kuwi kok. Di grup-grup bapak-bapak gitu. Nah, terus sijine ora trimo, wih nggon aku sing iki. Nah ya Allah. Ki anake sapa sing dipasang. Nah, masih kayak gitu. Kudune kan nek wis mulai umur 40 50 itu ya HP sebentar saja, habis itu terus kemudian tasbih, tambah hafal Quran, Bang. Tapi orang enggak tahu, orang hari ini yo HP semua. Insyaallah. Nah, nek orang tua nih sampean seperti itu ya caranya adalah sering belikan sesuatu yang bermanfaat. Tahu-tahu belikan Quran gitu Mas. Ya.
Tahu-tahu belikan tasbih, tahu-tahu belikan sajadah sing nyaman banget. Itu namanya anak sayang orang tua dan sayangnya untuk akhirat, untuk masa yang lebih panjang. Tahu-tahu belikan koko begitu mas. Tak tunggak wis lah sampean sugih. Tapi manfaat dan harus ahli sodako, sayang orang tua. Ojo gaya, sugih gaya mobil anyar langsung lewat ngarep mantan tin. Nyesel perawe. Tidak boleh. Buat gaya-gayaan enggak boleh itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nanti enggak selesai-selesai kajinya. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini yang arba'in fi ajaibis shadaqah dibaca enggak? Baca ya, walaupun pendek ya, ini masih 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, hadatsana Utsman bin Abi Syaibah hadatsana Jarir anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairas sadaqati," sesungguhnya sedekah yang paling baik adalah ma tarakah ginan. Ma tarakah ginan. Sedekah yang dalam kondisi engkau ini apa ya bahasanya, tidak cukup, ya pas-pasan atau bahkan mepet. Au tasadduqu bi an dhuhri ghinan, atau yang disedekahkan dalam kondisi kecukupan. Nah, maksudnya adalah ya sama sih, intinya adalah diri kita ini dalam kondisi ada kekhawatiran untuk miskin atau bagaimana ya, tidak ada kekhawatiran untuk tidak punya begitu. Wabda biman ta'ul, dan mulailah sedekah dengan orang yang engkau tanggung. Nah, berarti maknanya wajib. Ya, engkau orang yang kau tanggung namanya nafkah, berarti namanya wajib. Alhasil hadis ini menjelaskan bahwa intinya tidak ada alasan. Sebentar, saya renungkan dulu sebentar. Tak ulangi. Inna khairas sadaqati ma taraka ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang engkau ini khawatir berkecukupan, khawatir tidak berkecukupan, alias dalam kondisi engkau sedang pas-pasan. Yes. Dah titik ya. Terus kemudian koma, lanjut. Autusuddiqa bihi an dhahri ghinan. Atau sebaliknya, sedekah yang engkau ini dalam kondisi berlimpah. Hal ini menunjukkan bahwa mau engkau lagi sempit atau engkau sedang longgar, tetap sedekah gitu maksudnya. Engkau sedang sempit, jangan beralasan khawatir kurang. Engkau sedang longgar, kemudian itu pun tetap harus sedekah. Apalagi bahasanya, apalagi. Maka dalam kondisi apapun tetap sedekah. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dengan orang-orang yang ada dalam tanggunganmu. Nah, dilanjutkan dalam syarah hadisnya, kemudian dilanjutkan dengan orang-orang yang Allah dekatkan kepadamu. Misalkan ono wong tiba-tiba wajah zaman kan wajah sugih lah ya, aku tak akoni wis lah. Wajahi. Wajah sugih gitu. Wajah kena disilai duit lah. Datang kepada sampean, Mas, untuk Mas jenengan kan sudah merantau di Semarang, wis pokoknya sukses Mas, mbok ini saya dibantu. Anak saya tuh mau bayar ini dan sebagainya. Nah, berarti kalau ada orang tersebut sampai ke depan sampean itu bukan kebetulan, Mas.
Pasti ada maksud besar Allah di balik itu. Apakah besok kita ini lagi butuh pertolongan besar, mung syaratnya ini harus nolong orang dulu. Apakah besok kita akan ada sebuah kesulitan yang besar atau musibah yang besar, lah ini dikasih kesempatan oleh Allah untuk nolak musibah besar ke depan. Ini, nah, itu namanya orang yang di sekeliling kita yang didekatkan oleh Allah. Oh, tapi Ustaz, orangnya itu koyone wajah nipu. Nikur cuman udah proposal tok. Yo nek kok ngono kuwi sampean ada keraguan, jangan sampai menyakiti hati. Misalnya sekarang nggak, wah Mas, sampean sokong dia hasil ini, oh, ternyata orang dari jauh gitu, wah aku ora percaya Mas, karo kong ini. Jangan begitu. Karo ngei tapi karo ngenyek jangan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Jangan kau mengikut sertakan sedekah itu dengan menyakiti dan mengungkit-ungkit, karena itu bisa membatalkan pahala sedekah. Yo biasa saja. Kalau yang bisa bantunya misalkan cuman sekian Mas, maaf ya Mas, sekian. Mohon maaf tidak bisa banyak. Udah, pergi. Tapi jangan sampai tidak memberi. Wah, pas lagi urang duwe apa-apa banget. Ya minimal sampean buatkan teh hangat lah. Terus habis itu minta maaf kalau tidak bisa ngasih. Nah, Shallallahu ala Nabi Muhammad. Terus Ustaz kalau mintanya itu bukan minta sedekah, tapi mintanya itu utangan Ustaz. Utangannya gede mana? Terus saya melihat wajah ini track record orang bayaran. Terus lah caranya itu pun jangan engkau tolak mentah-mentah. Jangan engkau tolak mentah-mentah. Harusnya bagaimana? Terima kasih sudah sampai sini. Pinten mau butai? Berapa tadi butuhnya? 20 juta tok Mas. Ono troe. Jangan ono troe kon sampean mampu to ora rene. Tapi enggak usah sing aneh-aneh. Tinggal bilang saja, Bapak mohon maaf Pak. Kalau 20 juta itu saya lagi ndak pegang. Wong itu tidak pinter. Lah mboten megang tapi kan teng rekening enten on. Mboten Pak. Saya itu kalau gitu besar Pak. Dan memang saya tidak ada kemampuan ke situ. Tapi tetap semampu saya Bapak tetap tak bantu semampu saya, mohon maaf bila terlalu sedikit. Terus sampean ngasih misalkan berapa, 500.000 atau apa sambil berkata, Bapak ini 500.000 ini, atau Mas atau Mbak atau Bu atau siapa saja, ini 500.000 ini tidak usah dikembalikan. Tidak usah dikembalikan. Ya buat hadiah buat Bapak aja. Saya tidak bisa bantu sampai 20 juta, cuman ini minimal ya buat yang lain-lain lah. Pokoknya buat tambah-tambah dikit-dikit, mohon maaf sekali. Kurang lebih seperti itu. Jangan sampai orang itu pulang tidak bawa apa-apa. Loh Ustadz kenapa kok dikasih tuh yang 500.000? Jarimu wajah orang bayaran, malah loro hati. Enggak, maksud saya begini, itu lebih baik los gitu. Intinya satu, jangan sampai tidak ngasih, jangan sampai tidak berbuat. Kalau ada orang didatangkan oleh Allah ke rumah sampean, ke HP sampean, jangan sampai diabaikan. Jangan sampai diabaikan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, itu karena boleh jadi ke depan Allah akan memberikan satu hal besar, tapi ini menjadi syarat terlebih dahulu. Jangan diabaikan. Al-Fatihah.